Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan hamba Allah yang hadir di Desa Gamlamo pada siang hari ini dalam rangka Dorugam kami. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Bapak Camat, Ibu. Saya sekurang paham lagi dulu zaman saya masih anggota DPRD, Ibu baru satu kecamatan. Sekarang Ibu sudah 3 kecamatan yang tersalah. Saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Babin Kamtibmas, Pak Dan Kamil, ataupun Pak Binsa, Bapak Kepala Desa, Gamlamo, dan para kepala desa di seputar Desa Gamlamo yang kebetulan hadir. Bupati Akhirat, Soa Gamlamo, Simuwatu Dunia, Soa Gamlamo yang saya kasihi. Syukur Alhamdulillah kami masih diberi kesempatan dan waktu serta nafas yang panjang hingga bisa hadir di Desa Gamlamo ini. Ingin saya perkenalkan beberapa sahabat dari Kesultanan Ternate yang kebetulan mendampingi dan juga keluarga saya. Ada istri saya, Poki Permaisuri, Poki Aluya. Ada putra saya, Ismul Sujud. Mana? Oh, dia sudah tidur. Dia lala, dia kebetulan memang badannya kurang enak tapi dipaksa sama mamanya kemari. Dia sementara insya Allah doakan agar dia bisa menempuh pendidikan Akademi Angkatan Udara. Dan kebetulan Kepala Staf Angkatan Udara sendiri berkeinginan beliau harus masuk Angkatan Udara. Yang kedua ada putra saya, El Mutasila. Dia sementara menempuh pendidikan di pondok pesantren di Depok. Saya inginkan Bapak Ibu sekalian, putra putrinya hendaknya juga dimasukkan ke pesantren saja. Ini zaman now, ini zaman HP, ini zaman bahaya sekali. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka kita akan terpengaruh oleh kecanggihan ilmu informasi dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Ada juga yang mendampingi saya, Tuni Lamo, Kesultanan Ternate. Tuni Lamo ini kalau di pemerintahan Republik Indonesia sama dengan Menteri Sekretaris Negara. Ada sebelah saya ini Kapita Sorebie dan juga Albiris Ternate. Ada Kak Coklano yang kemarin sudah hadir duluan. Memang dia punya tugas kalau Sultan berkunjung, maka Kak Coklano harus duluan sampai untuk melihat situasi, baru dia laporkan berkunjung atau tidaknya, gantung di apa yang dilihat dan dirasakan oleh Kak Coklano. Tapi alhamdulillah saya sekali lagi terima kasih. Ada juga kakak saya ini, kalau di Ternate dulu zaman RRI pasti bapak kenal, Bibi Desa. Bibi Desa ini orangnya, ini kakak saya. Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun saya bisa berbahasa Ternate tidak selancar Pak Wakil Bupati, tapi izinkan saya berbahasa Indonesia karena ada beberapa hal informasi penting yang ingin saya sampaikan mengenai masa depan adat Molopo Keraha yang harus kita tetap lestarikan berhadapan dengan kecanggihan zaman yang semakin hari semakin berubah dari perubahan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama, kita harus paham kita sekarang berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Walaupun pada masa saat-saat Kesultanan Ternate sedang berintegrasi dengan Republik Indonesia atas permintaan Presiden Soekarno yang pada saat itu juga teman baik dari opa saya. Ketika kakek saya mendampingi ayahnya
yang ditangkap Belanda dan dibuang ke Bandung pada tahun 1914 karena memerintahkan Kapita Banau membunuh orang Belanda yang ada di Jailolo, sehingga dicari dalangnya, kedapatan Sultan yang menjadi dalang dari peristiwa Perang Jailolo, sehingga beliau untuk diasingkan ke Bandung ditemani oleh opa saya, Sultan Iskandar Muhammad Jadur Shah, 1915 sampai 1929. 1920 ketika Soekarno kuliah di ITB, situlah mereka berkenalan, bersahabat baik, termasuk dengan Kartosuwiryo yang kemudian berbelot mau menciptakan negara Islam dan dapat hukuman mati, dan juga berkenalan dengan Haji Agus Salim dan juga Muhammad Hatta. Mereka berempat bersepakat untuk bagaimana membebaskan bangsa-bangsa Nusantara, yaitu negara-negara kesultanan di Nusantara ini, agar bisa terbebas dari kungkungan penjajahan Hindia Belanda pada saat itu, dengan kesepakatan membentuk sebuah negara. Mereka mulai berbeda ketika negara yang disepakati nanti untuk dibentuk menggunakan sistem pemerintahan. Presiden Soekarno atau Bung Karno, belum presiden pada saat itu, dan juga Haji Agus Salim menginginkan sistem kesatuan seperti yang dianut sekarang ini. Kartosuwiryo mau sistem negara Islam. Bung Hatta dengan kakek saya mengusung sistem federal. Tidak ada kesepakatan dalam membentuk, menyepakati sistem negara yang sistem pemerintahan yang akan dibentuk nanti. Berpisahlah mereka. Kakek kemudian ke Bima menjadi duta besar Kesultanan Ternate di Bima, karena Bima pada saat itu adalah wilayah Kesultanan Ternate atau wilayah taklukan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate kekuasaannya luas sekali, Pak Kapolsek, dari mulai Mindanao, Hulu, Zamboanga, Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, seluruh Sulawesi, seluruh Nusa Tenggara Timur, seluruh Nusa Tenggara Barat, dan seluruh Kepulauan Maluku. Itu kekuasaan Kesultanan Ternate pada zaman itu. Pada tahun 1942, kakek mengusir asisten residen Belanda, karena kakek yang residen, satu-satunya putra asli Nusantara yang menduduki jabatan residen Belanda hanya opa saya pada saat itu. Seluruh Indonesia, seluruh wilayah jajahan Belanda diusir oleh kakek saya karena gagawean terlalu. Kakek dipanggil oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mock, pertanyakan kenapa Anda mengusir orang Belanda. Kakek bilang ini negara saya, dia terlalu gagawean di sini. Jadi dia pulang saja ke Belanda, tidak boleh lagi di sini. Di situ ketemu lagi dengan Bung Karno. Bung Karno mengajak lagi untuk bergabung. Kakek bilang ke Bung Karno, dari tahun belasan kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalau sistem pemerintahan negara yang kita sepakati ini tidak federal, maka Kesultanan Ternate tidak bergabung. Sudah tidak ditemukan lagi kesepakatan, kakek balik ke Ternate, menjalankan pemerintahan kesultanan di bawah tekanan atau penjajahan Belanda. Kemudian tahun 44 masuk Jenderal MacArthur, ingin menggunakan Morotai sebagai pangkalan militer pada saat itu untuk mengalahkan Jepang di Filipina dan juga di Halmahera. Karena MacArthur pernah kalah di Filipina oleh Jepang, sehingga dia berjanji satu saat dia akan kembali mengalahkan Jepang di Filipina dan juga di Halmahera ini. Dengan bahasa slogan dia yang sangat terkenal dalam bahasa Inggris, dia sebut I shall return. Satu saat saya akan kembali untuk mengalahkan Jepang. Kakek dijemput oleh dua perwira menengah dari Angkatan Laut Amerika, dibawa ke Morotai. Di Morotai sana kakek tanya kepada Jenderal MacArthur, kenapa Tuan membawa saya kemari? MacArthur bilang, Tuan orang terpandang di Indonesia Timur,
Amerika sedang berupaya menghentikan Perang Dunia Kedua di Asia Timur, Asia Pasifik, menghentikan kekejaman Jepang, dan juga di Eropa menghentikan kekejaman Jerman pada saat itu. Sultan bantu Amerika. Kakek bersedia dan beliau diangkat menjadi Letnan Kolonel Angkatan Laut Amerika. Kemudian ketika menjelang Perang Dunia selesai, katakan sudah selesai karena Jepang sudah dibombardir 2 bom atom, Jenderal MacArthur memanggil kakek saya, Letnan Kolonelnya, dan menanyakan apa yang hendak Tuan Sultan bikin dengan negaranya, kesultanannya, bila mana Perang Dunia sudah selesai. Apakah mau berdiri sendiri? Amerika siap menjadi negara protektorat atau negara pelindung, tapi syaratnya harus berikan Morotai sebagai pangkalan permanen. Atau mau bergabung dengan Hindia Belanda, atau mau bergabung dengan Indonesia. Indonesia sudah viral. Belum menyatakan kemerdekaannya, tapi sudah viral, Indonesia sudah akan ada. Sudah mau hendak deklarasi independen. Kakek saya jawab, saya bergabung dengan Indonesia. Itu pilihannya. Maka ketika tahun 49, waktu 45 dideklarasikan, kakek belum mau bergabung dengan Republik. Karena sistemnya masih negara kesatuan. Kakek punya prinsip tidak bisa diubah-ubah. Sekali federal tetap federal. Beliau belum mau bergabung. Masih di bawah negara bagian Hindia Belanda pada saat itu. Baru tahun 49 ketika terbentuk atau berubah sistem pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat, di timur berdiri negara Indonesia Timur, baru Kesultanan Ternate dimasukkan menjadi negara bagian dari negara Indonesia Timur. Dalam konteks Republik Indonesia Serikat, yang presidennya sendiri adalah Insinyur Soekarno. Menjelang Republik Indonesia Serikat bubar karena tidak tahan, kesatuan lebih menguat pada saat itu. Soekarno datang ke Ternate, menemui sahabatnya, kakek saya, dan meminta untuk segera bergabung. Bergabunglah dengan kami, itu kata Soekarno. Dengan sistem kesatuan. Nanti keperhatikan ini, kesultanan ini menjadi istimewa, daerah istimewa. Kakek saya bilang apa? Dari dulu saya sudah bilang, tidak federal saya tidak gabung. Soekarno pamit, tidak ada kesepakatan lagi. Makan malam pun kakek tidak mau datang dan mengutus bendahara kesultanan pada saat itu Arnold Mononutu, itu Kesultanan Ternate punya bendahara, untuk menghadiri jamuan makan dengan Soekarno, sekaligus menyampaikan pesan kepada Insinyur Soekarno bahwa kalau tidak federal, Kesultanan Ternate tidak gabung. Soekarno pulang ke Jawa, Republik Indonesia Serikat bubar, kakek berdiam diri. Tiba-tiba tentara Republik datang, yaitu tentara beranjangan, divisi dari Malang, datang dan menangkap Sultan. Sultan Ternate ditangkap, lalu dijadikan tahanan rumah di sebelah Kodim itu kakek saya punya rumah itu, sebelah Kodim yang sekarang ini. Kemudian negara melalui Pemdanya menjual kepada orang Cina sana, toko sejahtera. Karena rakyat Ternate mau serbu, termasuk juga dari Halmahera ikut ke sana mau serbu bebaskan sultannya. Beliau dilarikan ke Manado. Ini sejarah ini memang harus saya ceritakan karena sejarah yang tidak pernah diceritakan atau sejarah yang tidak pernah diketahui. Anak muda, generasi muda harus tahu sejarah ini. Dilarikan ke Manado, dijadikan tahanan barak militer. Lagi-lagi rakyat Ternate Maluku Utara ini berkapal-kapal mau ke Manado bebaskan sultannya. Diasingkan lagi beliau ke Makassar. Di Makassar dijadikan tahanan kota. Bahkan diadili dengan tuduhan tidak mau bergabung. Mau berdiri sendiri jadi negara.
Kakek bilang di pengadilan, kalian ini aneh. Saya punya negara. Kalian mau digabungkan dengan negara kalian. Saya tidak mau kalau sistem pemerintahnya tidak federal. Salah saya di mana? Pengadilan tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya disepakati kedua belah pihak antara kesultanan, dalam hal ini kakek saya, dengan pihak pemerintah diwakili jaksa dan hakim, sepakat untuk berkonsultasi ke Jakarta, menemui jaksa agung. Dari keluarga diwakili oleh Tante Rini, kakak papa yang tua, karena papa saya masih 12-13 tahun pada saat itu. Sampai di Jakarta ketemu jaksa agungnya, kebetulan teman kakek waktu sekolah di Batavia. Teman baik, yang sekarang nama beliau dipakai di Makassar. Kebetulan memang orang Makassar. Hertasning namanya. Jaksa Agung Hertasning. Jaksa Agung karena tahu kakek punya persoalan, beliau bilang Sultan Ternate tidak ada salah. Biarlah dia keluar dari rumah itu. Mau kemana saja boleh, tapi nggak boleh pulang Ternate. Tante Rini balik kasih tahu opa saya marah, nih, you kasih ketemu saya sama jaksa sama hakim itu. Mana ada pengadilan tanpa keputusan? Dikasih ketemu, kakek bilang, kalian berdua harus bisa putuskan kesalahan saya. Apa salah saya? Jaksa dan hakim tidak bisa lagi mengambil keputusan. Rupanya mereka konsultasi diam-diam ke Jakarta, diperintahkanlah Sultan Ternate dibuang ke Batavia lagi. Dibuang ke Jakarta. Dengan 8 anak dan 1 istri. Istrinya yang 1, Oma Mida sudah tidak mau ikut karena keadaan. Jadi oma saya yang berangkat. Di Jakarta bahkan dibikin keleleran. Tidak layaknya seorang kepala negara, seorang raja yang diasingkan Belanda pada saat itu, yang notabene bangsa asing, masih menghargai kehormatan seseorang. Ini dibikin keleleran di pelabuhan. Untung ada dotuk dari mufti besar Kesultanan Ternate, Habib Abu Bakar Al-Atas, dan juga Jelato Harhari. Mereka berdua ambil di pelabuhan, tinggalnya pindah-pindah, kadang di rumahnya mufti, dotuknya mufti di Petamburan, sekarang jadi museum tekstil, pindah juga atau kadang di rumahnya Jelato Harhari, gubernur Maluku pertama di Indonesia ini. Pemerintah Belanda tahu karena Sultan Ternate diperlakukan buruk pada saat itu, mendatangkan pejabat dari Kedubes dan memberikan rumah di depan Taman Ismail Marzuki untuk memelihara, menjaga kehormatan Sultan Ternate pada saat itu. Pemerintah Indonesia mungkin malu, negara orang yang memperhatikan kehormatan bangsanya sendiri, rakyatnya, kemudian memberikan rumah di Jalan Raden Saleh. Saya kecil di situ, saya lahir di Matraman, kecilnya di Raden Saleh. Sekarang rumah itu jadi kantor DPP. Kalau di sini ada orang PKB, itu di kantor DPP di situ. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangsaan itu, Bangkitan Bangsa. Itu di kantor. Supaya kakek saya terlihat republikan atau bergabung dengan republik, kakek dipekerjakan di Kementerian Dalam Negeri. Dengan jabatan nomenklaturnya itu pegawai tinggi yang diperbantukan, karena beliau adalah residen terakhir Hindia Belanda di Maluku Utara pada saat itu. Maluku Utara. Kakek kerja biasa, tapi gajinya dia tidak makan. Untuk menghidupi rumah tangganya, beliau memerintahkan rakyatnya untuk jual kebunnya di Tobelo, yang sekarang jadi hotel presiden. Dia bawa ke sana sekitar 1 kampung lah begitu, agak luas memang. Rakyat Tobelo ke Jakarta, bawa uangnya dan beli sembako di pasar induk. Kemudian berdagang, itulah digunakan untuk menghidupi rumah tangga Sultan Iskandar Muhammad Jabir, oma saya dan 8 anak. Pendidikan anak-anak Sultan Iskandar Muhammad Jabir juga terbengkalai. Pemerintah lagi-lagi Belanda tahu pendidikannya agak kesulitan, datang diutuslah utusannya untuk memberikan beasiswa kepada salah satu putra untuk disekolahkan di Belanda. Opa saya lebih memilih kakaknya papa, Om Tak, karena papa diperintahkan untuk balik ke Ternate, membangkitkan kembali kerajaan ini setelah opa saya tidak lagi diperbolehkan untuk kembali ke Ternate. Menjelang beliau pensiun, beliau kumpul anak istrinya dan beliau fatwa, kalau saya meninggal nanti tidak ada yang boleh makan saya punya pensiun.
Jadi kakek tidak pernah makan dari Republik Indonesia. Ketika pensiun, keluarga memohon kepada Presiden Soeharto untuk memulangkan jenazahnya, tidak diperbolehkan karena takut ada kegoncangan. Nanti tahun 92, Papa lagi-lagi Aulia Haji Mudafar Syah memohon kepada pemerintah pusat untuk bisa mengembalikan kerangkanya pulang, dan itu diizinkan. Karena dianggap keadaan sudah bagus, tidak ada persoalan lagi. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, dari sejarah yang saya ceritakan tadi, kalau kakek bukan merah putih, bukan pembentuk negara, kakek saya salah satu yang bentuk negara. Termasuk 1928 dia ikut berembuk membentuk, menyepakati Hari Sumpah Pemuda. Beliau tidak ngetop, namanya tidak viral. Karena apa? Karena harus dampingi ayahnya yang lagi diasingkan Belanda di Bandung. Makanya beliau tidak begitu terlibat di dalam Sumpah Pemuda, tapi beliau ikut menggagas itu. Kalau dia tidak merah putih atau dia tidak membentuk negara ini, maka beliau sudah mengamini, menerima tawaran Jenderal MacArthur. Ini yang saya sampaikan kepada para jenderal yang datang ke Ternate, maupun saya berkunjung ke Jakarta menemui para jenderal di sana. Salah satunya adalah Kepala Staf Angkatan Udara. Karena ada persoalan sedikit antara bandara Morotai dengan saya punya rakyat di sana. Saya datang untuk berkonsultasi dengan beliau mengenai apa yang terjadi di Morotai. Beliau akan menerima tawaran Jenderal MacArthur. Saya sampaikan, ada konsekuensi serius yang akan ditanggung oleh Republik Indonesia kalau Sultan Ternate memilih opsi Jenderal MacArthur, yaitu negara sendiri berdaulat dan Amerika standby di Morotai dengan peralatan yang canggih. Indonesia tidak akan sampai ke timur. Saya bilang terus terang kemanapun juga itu. Tidak akan mungkin Indonesia bisa sampai ke timur. Kami akan klaim wilayah kami dari Mindanao, Sulu, Zamboanga, Sabah, Sarawak, Brunei, Sulawesi, NTT, NTB, Kepulauan Maluku. Dan itu akan dijaga oleh pasukan kesultanan yang dibina oleh tentara Amerika maupun pasukan dari Amerika itu sendiri. Karena apa? Kakek adalah letnan kolonel Angkatan Amerika. Tapi kenapa dia pilih Indonesia? Ini yang jadi pertanyaan. Zaman sekarang, dari mulai pemilihan presiden sampai gubernur, wali kota, bupati, kalau undang-undang mengizinkan bisa 10 kali dipilih, maka dorang akan ikut 10 kali dipilih. Karena apa? Karena ada DP sadap di situ. Ada DP kenikmatan di situ. Ada DP kehormatan di situ. Mau masuk oto orang buka pintu. Gaji besar. Tunjangan besar. Tapi ini raja berkuasa penuh. Menolak tawaran yang begitu enak. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa dia tolak? Rupanya satu ketika beliau datang ke Morotai, beliau lihat sendiri dengan mata kepala tentara-tentara Amerika, wanita Amerika ini. Mohon maaf ibu-ibu. Kalau panas ini dorang membuka bajemur. Disitulah ketetapan beliau turun. Bangsa ini lebih rusak daripada bangsa Belanda. Belanda menjajah, mengeruk harta-harta kesultanan untuk bangun Belanda, tapi tidak mengajarkan ketelanjangan. Bangsa Amerika ini tidak menjajah, tapi dia mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Kalau kakek misalnya menerima tawaran Jenderal MacArthur pada saat itu, dalam waktu lama, kita orang rakyat ini bisa menganggap itu budaya benar dan orang akan bisa ikut-ikut. Dan kalau kerajaan ini dia sampai di yaumil kiamat, sampai di akhir zaman, dengan budaya yang model tadi, pasti di seluruh pantai di Maluku Utara orang akan bertelanjang di Batobon. Bikini saja. Kalau ini kerajaan ini dia berlanjut sampai di akhir zaman, Sultan Ternate bertanggung jawab terhadap kehancuran agamanya dan adat istiadatnya. Makanya dia tolak. Jadi berterima kasih kepada pengorbanan Sultan Iskandar Muhammad Jabir sehingga Indonesia sampai ke timur. Itu yang saya sampaikan kepada petinggi negara semuanya, sipil maupun militer. Berterima kasih kepada pengorbanan takhta dari Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Karena pengorbanan beliau, Islam Indonesia adalah negara terbesar di dunia.
Kalau hari itu beliau memilih opsi sendiri, maka tidak ada negara yang namanya populasi Islam terbesar di muka bumi, yaitu Indonesia. Kenapa beliau menyatakan kepada MacArthur, saya bergabung di Indonesia? Beliau tahu bergabung dengan Indonesia, dia berjalan di atas kerikil tajam. Sampai sekarang rakyat saya merasakan itu. Berjalan di atas kerikil tajam. Berapa banyak tambang yang diusahakan, diinvestasikan, apa yang rakyat dapat? Berapa banyak yang dibawa keluar, berapa yang diberikan ke dalam? Sedikit, Pak. Tapi rakyat tetap sabar. Nguni sabar saja, perubahan tetap akan ada. Kalau Allah ada dua, mungkin saja. Tapi kalau Allah hanya satu, tunggal, yang ada di dalam diri kita orang, sabar dulu. Kita orang bersabar saja, jalankan apa yang harus kita orang jalankan. Kita orang jaga ini negara. Karena ini sudah pilihan dari Sultan Iskandar Muhammad Jabir, demi tegaknya agama kita orang, adat istiadat kita orang. Agama ini termasuk juga agama Nasrani. Karena agama yang memeluk agama Nasrani, adatnya juga adat Ternate. Adat Halmahera tidak jauh beda dengan adat Ternate. Ini yang kita orang jaga, ini yang dikorbankan oleh Sri Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Tahtanya dikorbankan demi tegaknya kita orang akidah dan juga demi utuhnya, lestarinya kita orang adat istiadat. Ini yang harus kita orang jaga. Kenapa tadi Pak Wakil Bupati bilang kalau lupa kita orang beradat sama saja kita orang lupa kita orang jati diri, karena memang benar. Saya bisa contohkan bagaimana adat dia sangat berdekatan dengan agama, makanya di dalam konsep kita orang adat itu sangat dekat dengan agama, bahkan bersendikan syariat agama. Adat matoto agama. Ada hal-hal etika tertentu yang agama belum turun, itu adat nilai-nilai kearifan lokal sudah mengajari itu. Salah satu contoh yang paling mudah, yang paling gampang, korek api yang harganya 1.000 perak, kalau dia ada di lantai, pasti kita angkat taruh di atas meja. Sepatu yang harganya 10 juta, kalau dia ada di atas meja, pasti tong kasih turun ke bawah. Betul kita ada? Itu adat peajaran. Kebiasaan-kebiasaan manusia yang dibiasakan hari demi hari, tahun demi tahun, puluhan tahun, sehingga menjadi sebuah kebenaran dan dijadikan hukum yang namanya hukum adat. Termasuk di dalamnya hukum yang mengatur persoalan tanah. Itu yang saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada saat beliau berkunjung ke Kedaton. Alhamdulillah Allah menuntun hati nurani Pak Jokowi datang dan Kedaton direnovasi. Kedaton semakin bercahaya. Saya sampaikan pada beliau, karena beliau yang menawarkan diri, kami tidak bikin proposal. Tulilamo H-2 minta izin saya untuk bikin proposal agar Kedaton direnovasi. Saya larang, saya bilang nanti kalau beliau tolak saya yang malu. Jangan minta, padahal saya salah. Terbukti beliau yang menawarkan diri. Apa ini Pak Sultan yang bisa saya bikin untuk Kedaton? Kebetulan ini saya pikir ini orang nomor 1, saya bisa curhat mengenai tanah adat. Saya bilang, iya nih Pak, ini hak wilayah nih Pak. Saya tidak jawab Kedaton. Kedaton kedua baru saya jawab. Ya bagaimana? Iya ini hak wilayah kan hak kami Pak. Hak kesultanan negara Indonesia ini belum ada. Kami duluan ada. Diinvestasikan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah pusat dalam tambang-tambang. Tapi kok kami nggak dapat apa-apa. Nah, dia panggil ajudannya untuk tulis itu perintahnya, seluruh tambang di Maluku Utara ini wajib berikan kontribusi ke kesultanan. Ya sudah, akhirnya beliau tanya, sudah bikin catatannya? Kalau sudah saya bawa, kalau tidak nanti diantar ke istana. Sudah diantar, tapi ya begitulah. Staf di bawahnya tidak ada keseriusan, belas asih, punya kemauan untuk seperti perintah beliau, karena memang perintahnya hanya perintah lisan, bukan perintah tertulis. Kalau perintah tertulis, perusahaannya takut. Kami pun, saya sudah sampaikan membantu, jangan dikejar-kejar, malu, biarkan saja kita orang hidup bersahaja, tapi di akhirat nanti kita senang. Nah, ini yang kenapa dulu di zaman Gemusbah juga, saya sudah diperintahkan oleh ayah, dimanapun kamu turun, jangan bicara soal lain kecuali soal adat. Jangan bicara soal yang lain-lain, kecuali adat saja yang boleh kamu bicara. Sampai sekarang itu saya pegang. Nah, sejarah tadi saya ceritakan, bukan kita orang untuk mau yang aneh-aneh, tetap Republik Indonesia di dalam perlindungan kita orang juga,
sebagaimana bendera yang dikibarkan oleh Aulia Hakim Dabarca, Sultan Ternate ke-48 di Muka Kedaton, merah putih sejajar dengan bendera kesultanan. Yang dimaksud adalah Sultan dengan rakyat di Kesultanan Ternate akan mengawal Republik Indonesia sampai kapanpun juga. Itu tugas dari Sultan dan Kesultanan. Dia menjaga Republik Indonesia ini sampai kapanpun juga. Wallahu alam sampai kapan. Kita tidak bisa takabur bahwa Indonesia juga akan sampai di hari kiamat nanti. Tapi yang jelas tugas kita orang sekarang menjaga keutuhan Republik Indonesia. Itu kewajiban orang karena ada yang kita orang jaga di dalam situ. Bapak-bapak tahu sendiri apa yang harus kita orang jaga. Yang Kristen jaga agamanya, yang Islam jaga agamanya, tapi kita dipersatukan di dalam budaya adat seatorang, walaupun kiaraha. Kita berbeda dalam akidah, tapi kita dipersatukan di dalam kebudayaan kita. Yang budaya kita tidak berbeda dalam satu penyebutan, Sumbajo. Sebenarnya itu sembah Tuhan, bukan sembah Sultan. Sultan tidak boleh disembah. Manusia biasa dia. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Saya rasa generasi muda ini sudah paham. Ada yang berbuat yang tidak pada hal yang patut, sehingga rakyat menjadi korban. Semoga di Halmahera Barat ini, siapa bilang, ibu ini di bawah tanah ibu ini ada emas. Saya bilang sekarang ini, di bawah tanah ibu di kecamatan ini ada emas, tapi belum saatnya dia keluar. Karena kalau dikasih keluar sekarang, ini terdapat apa-apa nanti. Saya diberi hak untuk menjaga itu, emas itu jangan dulu keluar. Kalau dikasih keluar, kasihan saya punya rakyat nanti. Habis. Tunggu orang yang amanah, yang sayang hamba Allah, baru kita orang berdoa sama-sama, Allah mengeluarkan emas dari perut bumi Halmahera Barat. Demi kesejahteraan Halmahera Barat. Cogore Batua sana itu emas. Tapi boleh kali kalau ada. Ini yang kita sama-sama jaga. Yang utama mau dekat-dekat tahun politik ini. Bukan dekat tapi sudah masuk tahun politik. Saya tidak dalam kapasitas kampanye. Tidak boleh. Program tidak ada kaitan dengan politik. Tapi beberapa orang di Ibu dan juga di Ternate Halmahera Barat. Juga sama-sama calon. Yang unilia baik-baik. Silakan dengan hati nurani, sambil juga menjaga keamanan, bersatu padu dengan pihak Gakumdu, penegak hukum terpadu dari penyelenggara pemilu, agar keadaan tetap kondusif. Pemilu legislatif kurang begitu masalah. Yang masalah nanti pilkada. Nah itu Pak Polisi, pilkada yang sering jadi berkelahi. Kalau legislatif ini terada yang berkelahi. Tapi pilkada itu yang pasti berkelahi. Nah, ini yang biasakanlah. Saya dengan Bonam ini, sahabat baik saya, Pak Namto itu, kita dua dulu sama-sama ngopi, bercerita, tawa-tawa. Padahal dua calon DPD. Bahkan Bakugara. Nah, itu orang mau kasih dia di masyarakat. Bahwa calon pun tidak perlu kita orang pengaruhi rakyat untuk berbenturan. Bahkan kita mengajak rakyat untuk saling memahami. Tidak perlu benturan gara-gara calon A, calon B, calon C. Tidak perlu. Insya Allah ke depan saya yakin dari bumi Kecamatan Ibu akan lahir seorang pemimpin Halmahera Barat yang adil dan amanah. Saya tidak tahu kapan, tapi persiapkanlah generasi muda baik-baik yang mau tes polisi, persiapkan dompet fisik baik-baik, yang mau tes tentara, persiapkan dompet fisik juga baik-baik, dan belajar psikotes. Insya Allah Kesultanan Ternate akan merekomendasi mereka yang mau menjadi perwira TNI Polri. Itu sudah bercerita saya dengan para petinggi kepolisian dan TNI. Tapi ini juga persiapkan, bukan berarti rekomendasi terus. Oh, Sultan rekomendasi pasti masuk sudah. Oh, terada. Kemarin saya piana mau tes akpil, saya bilang ngana tes sudah, papa nggak akan bikin surat. Saya tahu kerja cuma dengan HP dan tidur. Bagaimana mau kuat? Nah, dia telah lulus, baru dia sadar. Nah, kemudian dia sekolah di bimbingan bimbel Taruna Militer, 8 bulan. Saya antar kebetulan saya menemui Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kepala Staf meminta dia untuk bisa menjadi Taruna Akademi Angkatan Darat. Itu pun tergantung kesiapan dari anak sendiri. Saya minta doa sekali lagi, semoga Allah membuat kami di Kesultanan masih berdiri tegak membela rakyat,
dan juga semoga Allah merahmati semua rakyat saya di bumi Molonggo Kiaraha. Insya Allah kesehatannya diberikan, rezekinya diluaskan, anak-anaknya dibuat menjadi generasi yang pandai, taat, akhlakul karimahnya, dan juga beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah meridai kita semua. Sekali lagi saya berucap terima kasih terlaksananya Dorogam ini kepada saya sahabat baik Pak Kadis Pertanian yang sudah dengan segala keikhlasannya, Pak Kades Gamlamo dan juga seluruh rakyat di desa Gamlamo dan Ibu pada umumnya, sehingga ini kali keempat sebenarnya, 3 saya menginjakan kaki di Kecamatan Ibu, tapi ini baru saya ketemu saya selaku Sultan. Kemarin saya mendampingi ayah, waktu itu ayah tahun 97 kalau tidak salah melantik Kapolsek dan Ramil Ibu menjadi Kapita Opsir Kesultanan Ternate. Rumahnya saya sudah lupa di mana waktu itu. Waktu ayah melantik Kapolsek dan Ramil menjadi Kapita Opsir Kesultanan Ternate. Ayah bekerja sama dengan Kodam dan Polda waktu itu masih di Ambon. Sehingga para Kapolsek dan Ramil di seluruh wilayah Kesultanan Ternate diperbolehkan menjadi Kapita Opsir Kesultanan Ternate dengan maksud supaya ada persoalan antara rakyatnya, Kapita dan Ramil dan Kapolsek tidak datang dengan pakaian tentaranya dan polisinya, tapi datang dengan pakaian adabnya. Sehingga penyelesaian bisa dilaksanakan secara adat. Rakyat tidak takut, tidak trauma, tapi juga rakyat diwajibkan patuh kepada para kapitanya atau pemangku adatnya. Cuma sayang dia tidak bisa berlanjut karena kebetulan keburu ada badai sedikit kemarin tahun 99 sampai sekarang sudah tidak bisa lanjut. Saya sudah kemukakan kepada Pak Risapudin, Irjen Kapolda pada yang lalu dengan Pak Kapolda sekarang. Beliau sangat berkenan Pak Kapolsek bisa dikukuhkan kembali menjadi Kapita Opsir. Cuma karena faktor-faktor tertentu kami belum bisa melaksanakan itu karena wilayah Kapolsek wilayah Maluku Utara terlalu luas untuk kaki kami tidak bisa sampai ke situ. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Gamlamo, juga masyarakat Ibu pada umumnya atas kesediaannya hadir dan kami bisa bertatap muka Dorogam ke wilayah Ibu ini. Insya Allah Allah meridui dan seluruh rakyat di Halmahera Barat, Kecamatan Ibu dan Desa Gamlamo dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.